pemirsa di rumah, balik lagi nih di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kira-kira siapa ya? Mungkin sebelum kita lanjut, eh, apa sih yang spesial dari bintang tamu kita kali ini yang akan dibawakan Yaya sama juga Kanoni. Kali ini aku Yaya bareng siapa ya? Noni. Ya, ini adalah first time kita berdua tandem di acara TikTok. Dan kita sekarang udah bersama bintang tamu. Kira-kira apa sih yang bisa kita kulik dan bisa kita ambil dari bintang tamu kita yang di tengah ini, yang cantik ini? Mungkin bintang tamunya atau Kapika ya bisa perkenalan diri dulu sama pemirsa di rumah. Halo sahabat TikTok. TikTok, perkenalkan nama aku Novika Ayonanda, tapi bisa dipanggil Pika. Sebenarnya sih ada dua gelaran, bisa dipanggil Pika, bisa dipanggil Nanda, tergantung jadi atlet atau jadi penari. Oh gitu ya jadi. Iya. Oh jadi di setiap bidang itu beda nama Beda panggilan nama. ya? Iya. Oke. Jadi bintang tamu kita ini adalah seorang wanita yang tangguh, gigih dan juga perkasa. Amin. Karena sedikit spill ya, Kapika ini adalah seorang atlet ya dulunya. Dulu atlet dan Sekarang nari. Oke, jadi dari atlet, dimana kita tahu kalau atlet itu lebih ke gimana ya? Fisiknya harus kuat. Iya, fisiknya harus kuat dan biasanya tuh lebih condong kayak ke ini ya, tomboy gitu nggak Ya, sih? benar sih. Tiba-tiba putar haluan ke penari nih. Ya, yang penari harusnya lemah gemulai. Dari atlet jadi lemah gemulai itu gimana? Iya, gimana sih dan motivasinya tuh apa sih? Kalau motivasi sebenarnya, kalau atlet itu kan dari SD kan. Dari SD. Namanya kita di kampung itu dulu kan pernah kan kayak main kasti gitu. Nah, aku tuh digelarin yang paling kuat larinya. Makanya Oke. itu akhirnya kan disuruh sama guru ikut seleksi kabupaten, provinsi, sampai alhamdulillah itu sampai tingkat Asia Tenggara. Wow, keren banget. Itu SD kelas berapa itu? Itu SD dari kelas 4 sampai kelas 6, dia kan banyak gitu kan. Nah terus pas SMP itu baru aku ikut sepak takraw dulu, wakil kabupaten untuk pekan olahraga provinsi gitu. Jadi lawannya itu Sekalteng gitu. Oke. Untuk sepak takraw. Wow, keren banget nih. Kira-kira tapi sebelum kita lanjut lagi, mungkin MCR atau Selo bisa puterin dulu nih salah satu background atau latar belakangnya dari Kapika ini, biar pemirsa di rumah pada nggak penasaran sama gimana sih dulu waktu Pika jadi atlet, gimana sih dulu Pika waktu jadi penari. Oke? Aku ngeliatnya jadi deg-degan. Nggak apa-apa, santai aja karena karena kita di sini obrolannya santai kan, dan tujuannya juga untuk memotivasi para anak muda gitu ya. Dan oh ya, sementara si Selo puterin, mungkin dulu ya waktu SD kelas 4 ya, itu atlet kan? 4, 5, 6. Itu pernah ini gak sih? Pernah kayak ada rasa takut nggak sih, atau takut gagal atau gimana gitu? Kalau untuk takut gagal sih karena kita SD itu masih polos-polosnya ya Mbak Yaya. Kalau SD itu kan masih polos, jadi kayak apapun yang pengen kita lakuin tuh kita nggak mikir sebenarnya waktu SD itu. Jadi waktu SD itu kami tuh per tim. Oh, per tim. Ya per tim. Jadi satu tim tuh 4 orang dan aku sendiri dari kotim, yang lainnya tuh dari kobar. Oke. Aku tuh hitungannya beruntung sih, karena aku tuh paling rendah nilainya. Kok paling dia berempat tuh dirumbukin kan nilainya, dirumbukin. Itu ada waktu itu lombanya lempar lembing. oleh perlembing? Lempar lembing itu kan jauh-jauhan. Nah kalau yang lain tuh sampai misalnya waktu itu sampai 30 meter, aku sampainya 29 berapa gitu. Pokoknya aku di bawah mereka gitu. Di bawah mereka. Jadi kan aku minder kan, karena aku tuh paling rendah. Tapi kata pelatihku nggak apa-apa, karena semua orang tuh kekuatannya beda. Kamu udah sampai situ pun kamu bisa. Iya betul. Nah ini dia, diputerin. Oke. Oh ini juara 2 atlet ya. Bener banget. Lucu banget. Iya lucu banget ini. Oke, ini juara 1 laut cafe.
Ini Wakil Palangkaraya Tarik Pedalaman Festival Isen Mulang ya. Dan ini yang puncaknya ya, ke Asia Tenggara. Bukan Ke ini yang Malaysia. Malaysia. Ya, ke Malaysia. Tapi masih masuk kawasan Asia kan? Oh iya, masuk. Itu khusus Borneo sih, Borneo. Iya, betul. Oke. Oh, 2 kali diputar nih. Udah kayak Mungkin dikasih bonus buat ininya, Iya. buat para pemirsa di rumah biar bisa di screenshot mungkin ya. boleh banget. Kalau mau screenshot boleh. Atau misalnya pengen ada tawaran tari buat Mbak Pika juga boleh banget kan? Oh, boleh banget. Kita menerima job tari kok. Malah promosi ya jadinya. Oke, nah jadi para pemirsa di rumah, jadi video tadi adalah beberapa dokumentasi dari beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh Kapika ini. Dan bisa Kapika jelasin nggak sih setelah waktu itu kan berarti ada 2 kali ya atletnya itu ya. Iya. Yang foto pertama tadi itu waktu di Jakarta itu yang mewakilin Asia Tenggara. Iya, Dan betul. itu juara berapa, Kak? Itu juara 2 se-Asia Tenggara. Oke, wow. Dan setelah dari juara 2 se-Asia Tenggara itu, apakah lanjut lagi atau gimana kemarin waktu itu perlombaannya? Kalau itu kan memang sampai Asia Tenggara aja ya, sampai Asia Tenggara. Jadi dia karena aku itu waktu itu pas kelas 6 SD, jadi makanya waktu itu SMP tuh pindah haluan lagi. Oleh aku Oh, tuh pindah orangnya gampang bosanan sebenarnya. Jadi kayak pengen coba hal baru gitu. Oke, jadi itu kan waktu SD nih Kapika menjadi seorang atlet. Itu memang latarnya keluarganya memang atlet atau kayak gimana? Kalau keluarga nggak ada sih sebenarnya. Mungkin karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu kan berpengaruh banget kan sama keseharian kita. Karena yang aku bilang tadi kan karena tinggal di daerah kampung kan gitu kan. Iya. Dan anak-anak itu sukanya main kasti setiap sore nggak pernah absen main kasti. Nah dari situ kita tuh kayak latihan lari padahal itu cuma dasarnya aja. Tapi kan atletik itu dasarnya adalah lari sebenarnya. Berarti di keluarga kakak yang pertama kali jadi atlet. Iya sih. Keren banget ya tuh. Ini Independence woman banget. iya. Ya. karena ini jadi ada pikiran gak sih pengen jadi atlet juga kayak Kapika? Kayaknya nggak dulu deh. Tadi kan penari kan tadi pas di luar kan. Oh, penari. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal penari, kenapa jadi bisa putar haluan ke penari selain dari rasa bosan? Atau gimana sih awalnya kok tiba-tiba bisa nih kecemplung di dunia tari? Kalau di dunia tari sebenarnya aku dari TK suka nari, Mbak. Dan kebetulan dulu papa aku itu kan papa aku orang Palangka nih. Dulu pas tahun 80 atau 90 papa aku itu King of Dancer Palangkaraya. Jadi Wow. ya. Oh, jadi Bener-bener memang ya? jadi memang dari ini ya, dari orang tua ya, penari gitu. Terus Jadi akhirnya kan aku tuh suka nari dari TK, SD, nah SMP baru ikut sanggar gitu. Oke, ikut sanggar. Ikut sanggar, waktu itu kan aku masih tinggal di Sampit ya, tinggal di Sampit. Cuman aku memang asli Palangka, cuman karena papa aku dinasnya di Sampit, jadi aku ikut di Sampit. Nah jadi dari SMP itu sama almarhum pelatih aku tuh kayak diajarin gitu. Jadi aku SMP tuh udah bisa ngajar nari, ngajar papipar dulu. Oh, Ya. jadi dulu dari SMP udah jadi pelatih nih. Iya benar banget. Wow, keren banget sih, patut diacungi jempol nih. Amin. Dan memang dari waktu SMP itu udah pernah dapat ini enggak sih? Kalau yang di video tadi kan yang dokumen yang dikasih tadi kan itu beberapa pencapaian yang diraih saat kuliah ya? Ya saat Saat kuliah. Mungkin dari SMP ada nggak sih pencapaian-pencapaian yang nggak terekspos gitu? Kalau SMP itu kalau nari dulu wakil kabupaten. Jadi pasti Isen Mulang sama kayak tadi. Jadi wakil kabupaten juga. Terus kalau untuk tari-tari itu kami lebih sering ini sih jadi tamu event-event kayak gitu. Jadi tamu gitu. Oke, mungkin karena ini ada yang mau ditanyain. Tadi kan kalian bilang kalian kuliah juga, terus jadi pelatih penari itu kan otomatis kakak bekerja nih. Iya benar banget. Nah, gimana sih mengatur waktunya dari kuliah, bekerja dan harus menghasilkan prestasi gitu? Kalau untuk ngatur waktu sebenarnya aku juga agak keteteran ya. Nah, keteteran karena kan banyak pokoknya kayak banyak waktu yang mesti kita press kayak gitu kan. Cuman karena aku nari tuh hobi dan kalau kuliah itu kan kita kuliah tuh dia ada jadwalnya ya Mbak ya karena Mbak ya juga sambil kuliah kan kan jadi ada jadwalnya kayak Senin, Kamis sama Jumat misalnya masuknya
Jadi aku waktu kosong itu aku harus punya rencana, harus ada planning kayak aku ngelatihnya hari Selasa nih kayak gitu. Atau aku nanti ngelatihnya hari Sabtu sama Minggu kayak gitu. Kalau mengenai nari ini pernah nggak dalam diri kakak tuh ada rasa kayak udah capek nari, kayak sudah bosan gitu? Ih, kalau capek nari tuh nggak pernah sih ya. Kalau nari tuh kayak udah mendarah daging. Kayak Oke. seneng banget. Wes, mendarah daging ya. Sudah hobi ya? Hobi banget. Dan kalau kan tadi kan dari SMP nih, udah mulai jadi pelatih nari. Nah, terus di SMA-nya gimana tuh? SMA kan aku pindah ke sini ya. Mhm. Nah, pindah ke sini tuh aku masih bingung karena nggak ada sanggar yang belum aku masukin gitu. Maksudnya belum ada sanggar yang bisa aku masukin. Aku bingung mau pilih sanggar mana. Gitu. Oh ya, oke. Nah, terus akhirnya aku punya teman almarhum. Mhm. Dia bilang gini, coba kamu masuk sanggar UPR katanya gitu. Oh, jadi akhirnya aku masuk lah sanggar UPR kelas 2 SMA itu. Mhm. Nah, dari situ aku mulai lagi kan dari awal gitu kan. mulai Dari lagi awal. merintis lagi ya. Merintis lagi Mhm. gitu. Tapi syukurnya mungkin karena kan mereka itu selektif ya di Mhm. Sanggar Tunjung Nyaho itu namanya. Itu kan selektif mereka. Jadi mungkin mereka memang memilih yang mana harus digebrak gitu supaya Mhm. bisa jadi orang yang narinya keren apa kayak gitu. Mhm. Jadi berarti kemarin itu memang digebrak banget ya? Mantap banget sih sebenarnya. Tapi karena dari sanggar itulah aku tuh bisa kayak gini sekarang gitu. Pokoknya udah bisa kayak orang sih kalau misalnya dibilang kayak narinya keren katanya kenal nggak sama Pika gini nah, kayak gitu. Pokoknya mungkin nama Pika itu adalah nama yang sudah tenar banget nih di kalangan penari gitu ya. Amin. Amin. Mungkin Kanoni kalau mau kayak Kanoni ini bisa gabung nggak sih ke sanggar yang Kak Pika maksud? Kalau Noni kan udah ada sanggarnya tadi ya, dan itu gitu. sanggarnya juga bagus banget di Palangkaraya sanggarnya. Berarti aku kira ya dulu karena kita kenal udah lama gitu Oh, ya. iya, benar. Jadi aku kira dulu Kak Pika ini mulai nari itu semenjak jadi mahasiswa di UPR gitu. Oh. Ternyata enggak ya. Ternyata dari SMA. Waduh, gila keren banget sih. Dan pada saat masuk kuliah, nah apa namanya dari kuliah ini kan memang di semester awal, semester 2 itu kan biasanya tuh padat-padatnya mata kuliah dan udah kayak Kak Pika bilang tadi kan kayak bisa ngatur jadwal, fokusinnya kayak gimana. Tapi itu pernah buyar nggak sih pas waktu ngefokusinnya? Pernah banget sih, pernah buyar waktu lagi capek. Soalnya itu ada kan yang kami ke Malaysia itu, nah itu kan kami fokusnya nari. Tapi kan kami memang wakil UPR waktu itu kan, nah, wakil UPR. Jadi itu diringankan. Cuman tetap aja kan kita pasti kepikiran, aduh mata kuliahku kayak gimana nih. Oke. Takut ketinggalan materi ya? Iya benar banget, takut ketinggalan materi. Oke, nah karena kita udah masuk di sesi prestasinya Kak Pika menjadi seorang penari yang selalu mewakili universitas maupun sanggarnya, mungkin Kak Pika bisa ceritain sedikit dari semester 1 sampai akhirnya bisa ke apa namanya ke Asia tingkat Tenggara. ya ke Malaysia itu Ya. menarinya. Mungkin dari awalnya kayak gimana nih Kak Dari Pika? awal kan aku ikut Sanggar Universitas Palangkaraya itu dari SMA ya. Nah, Iya. dari SMA terus kelas 2, kelas 3. Nah, akhirnya aku itu sebenarnya awalnya nggak mau kuliah Mbak Yaya. Oleh dulu kan biayanya nggak ada nih. Oh iya, Nah, itu kita sama iya, itu. benar banget karena biayanya nggak ada. Cuman aku pikir aku itu waktu itu masuk kuliah itu nekat. Gitu. Modal nekat kan? Gak ada yang tahu, keluarga gak ada yang tahu. Iya, betul. Gak ada yang tahu. Jadi akhirnya aku masuknya tuh lewat SNPTN. Jadi nggak bayar. Dan Oh, juga, SNMPTN. ya SNMPTN. Oleh lama gitu. SNMPTN. Jadi itu kan dia nggak tes. Jadi langsung masuk. Nah, Iya betul itu. langsung masuk. Akhirnya pas tahu kan aku masuknya ke Sanggar Universitas, di mana waktu itu universitas juga mau ngadain itu namanya Festival Tari Borneo. Jadi itu mewakilin UPR untuk ke Malaysia membawa tarian kayak gitu. Jadi Oke. mewakili Indonesia juga kan, mewakilin kampus juga gitu. Keren banget sih. Iya. Gimana sih proses kakak dalam nari? Kan kita tahu nih penari itu kan kalau latihan itu kan nggak mudah ya, apalagi butuh waktu yang lama, terus tenaga yang ekstra, apalagi kalau mau tampil itu waktu buat latihan terus banyak. Gimana perjuangan kakak sih bisa sampai masih kuat dalam latihan itu kak?
mungkin sekarang agak kerongkok kayaknya oleh Udah jadi pemuda jompo ya. udah jompo. Kalau latihan tuh karena kita senang sebenarnya. Itu apalagi itu adalah hobi yang menghasilkan kayak gitu. Pasti kita tuh ngerasa senang kan, Kanoni. Kayak Kanoni kan masuk sanggar itu karena apa? Misalnya kayak kadang kayak aku pengen nih dikenal orang bisa nari kayak gitu. Nah, aku awalnya gitu juga. Tapi akhirnya lama-kelamaan ternyata aku memang suka banget nari. Kayak aku lah kalau misalnya dengar musik nari, aku tuh pengen nari. Ya, kayak bener, gitu, bener banget. pengen nari, tangan tuh kayak gerak, aduh aku pengen kinyah nih, Iya. aduh aku pengen manasai nih, Oh, gitu. gitu. Iya, kayak gitu bawaannya. Jadi nggak ada capek. Kayak sekarang kan aku sambil kerja nih, kerja, terus aku juga sambil ini rencananya tim kami itu mau ikut namanya Festival Palangka. Jadi Festival Palangka itu dia adalah seleksi untuk menentukan siapa wakil Palangka untuk Festival Lisan Mulang. Nah, kayak Oke, gitu. jadi ini untuk sekarang lagi seleksi ya? Iya lagi latihan untuk seleksi itu dan aku lagi bolos kan ini. Nah aku izin dulu ya latihan hari ini kayak gitu. Oke. Ya benar. Jadi pagi itu kerja, terus pulang kerja itu langsung latihan lagi kayak gitu. Sebenarnya memang sebenarnya capek, tapi aku ngerasa nggak capek. Iya, Itu betul. seleksinya per tim atau per orang? Per tim dia, per tim. Dia kan misalnya sanggar A, sanggar B, sanggar C kan kayak gitu. Oke. Jadi di samping harus pandai memanajemen waktu, tapi harus diimbangi dengan fisik yang kuat ya. Benar banget. Betul banget. Jadi kalau boleh tahu nih, waktu mewakilin universitas ke Malaysia itu tari apa? Itu kami bawa tari dadas namanya. Oke, Ya, tari dadas tari itu dadas. dia dari dari buntok ya, dari barito. Iya, tahu Yang sih. pakai tahu. gelang itu. Tari dadas yang gelangnya ya lumayan. Ya lumayan. Lumayan berat. Dan itu memang kami itu suka banget tari itu karena itu kan unik kan, itu salah satu adalah tarian yang unik khas Kalimantan. Tapi waktu kami latihan itu siniku masih kelihatan bekasnya kan gitu, nggak bisa dijem. Iya, nggak bisa dijum. Jadi ini semuanya darah semua waktu itu. Oh, berarti sampai luka juga ya? Iya, kami kan rasanya ber-12 ya penarinya mewakili UPR. Itu semua anak-anak UPR. Itu tangan kami tuh sampai darah semua ini. Darah semua karena sakingnya pengen latihan itu. Soalnya kan banyak yang nggak bisa basicnya ya, itu kan. Jadi kan kayak kejepit gelang gitu kan Mbak ya, kejepit. Jadi setiap nari tuh kami tuh harus ngolesin minyak, baby oil gitu. Ya, itu namanya perjuangan, tapi akhirnya kan alhamdulillah kan maksudnya bisa juga tampilnya semaksimal mungkin untuk UPR kan kayak gitu. Iya, betul. Dan kalau boleh tahu nih, Mbak Pika kan, Kak Pika kan ini udah apa namanya, udah seorang ahli lah menari. Amin. Amin ya Allah. Jadi maksudnya ini dari semua jenis tari apa sih yang Kak Pika suka, yang paling favorit banget? Kalau favorit itu tari dadas sih pasti. Tari dadas tuh cantik banget. Benar. Meskipun sakit, tapi pas narinya itu enjoy. Oke, karena ini juga seorang penari ya. Aku suka tari dadas. Ini penerus juga nih teman-teman. Iya, Harus amin. Masih SMA udah berani Iya, jadi host. explore dia. Dan apa namanya? Dan pernah gak sih ada jadwal yang bentrok dan harus mengorbankan salah satu di antara itu? Misalnya kan Kak Pika nih kuliah, terus kerja, terus iya. juga nari. Pernah gak sih ketiganya ini bentrok dan bingung gitu harus gimana nih memilihnya nih? Pernah gak sih? Pernah banget sih. Pernah banget dan sangat sering. Nah, biasanya itu papa aku sebagai tempat kayak harus gimana nih, pilih yang mana kayak gitu kan. Kan bingung kan, aku suka semuanya. Kuliah itu wajib, terus kerja itu juga wajib. Nah, nari itu juga wajib buat aku kan gitu. Jadi akhirnya kalau pengorbanan aku harus milih di antara tiga ini. Jadi biasanya aku harus ngilangin satu. Misalnya aku izin kerja. Oke. Atau enggak, kalau izin kuliah nggak mungkin sih. Ya, nggak mungkin banget izin Iya, kuliah. gak mungkin banget. Karena tujuan utama kita. Karena Yaya sama Kak Pika pasti punya satu prinsip nih. Satu prinsip, kalau udah berani kerja untuk kuliah berarti apapun tantangannya kuliah tetap yang utama gitu Kuliah kan. tetap utama. Gitu. Pokoknya harus ngorbanin salah satu. Kalau kuliah sih sebenarnya kuliah itu mungkin aku lambat sih ya, istilahnya lambat. Tapi nggak apa-apa, semua orang itu ada waktunya. Oke. Kita itu jangan terlalu membandingkan diri sama orang. Dia lebih cepat tulisnya, dia lebih lambat tulisnya, jangan. Karena kita semua orang tuh punya proses masing-masing. Iya, Kayak gitu aja betul. sebenarnya. Dan mungkin banyak banget nih di luar sana orang yang ragu pengen sebenarnya dia itu kayak ikut sanggar-sanggar untuk tari, atau dia juga
atau dia juga pengen bekerja tapi dia takut kuliahnya mengganggu, dan mungkin ini biar jadi misteri nanti dijawabnya setelah jeda pariwara berikut. Oke? Halo guys, masih dengan kami bertiga nih. Tadi kita sudah bahas tentang atlet, tentang menarinya kayak Kak Vika juga. Sekarang kita mau bahas nih, tadi aku ada singgung tentang kuliah, bekerja, dan berprestasi. Nah, untuk bekerja, ngomong kakak nih bekerja di mana ya? Iya betul banget, dari tadi kita ngomongin prestasinya Iya. Kak Tika, tapi kita nggak tanya kerjanya di mana gitu. Kerjanya ini sekalian promosi nih. Bisa. Kalau sekarang sih aku lagi kerja di leasing pembiayaan. Itu namanya Home Credit Indonesia. Kalau ada yang mau kredit nih, nggak, itu nanti lewat. Ya, lagi kerja di leasing pembiayaan sih. Jadi kalau orang mau kredit barang gitu, datangnya biasanya ke kami kayak nanya kreditan, harga handphone, harga laptop, kayak gitu. Itu kan karena orang kan masing-masing punya keterbatasan kan gitu kan untuk ini, tapi harus memiliki. Nah, jadi kami itu membantu meringankan kayak gitu. Berarti kayak masih itu ya Kak, kayak uang gitu? Bukan Atau uang gimana? sih. Kalau orang mau kredit barang nih, misalnya mau kredit laptop, itu kan kebanyakan anak mahasiswa kan. Iya, betul. Kebanyakan mahasiswa gitu. Dia kalau misalnya mau kredit laptop, itu datangnya kami tanya, ini berapa Kak per bulannya selama 6 bulan. Jadi dia tuh nyicil gitu, Oh. nyicil. Terus ya ini udah berapa banyak nih Kak kira-kira yang sudah ngeredit? Dan kebanyakan dari kalangan mana aja nih? Kalau kredit itu kebanyakan sih memang, kalau kami kan udah batas usia ya, kebanyakan memang orang tuanya sih gitu. Kebanyakan yang misalnya ada usahanya, terus kebanyakan juga kayak kerja di dinas kayak gitu, dia kebanyakan. Kalau mahasiswa gitu Kak? Mahasiswa tuh kan belum ada penghasilannya ya, tapi kalau dia karena ini ya, jadi kan selama aku kerja ini aku sering banget dapatin mahasiswa nih mau kredit, dan ternyata banyak juga mahasiswa yang sambil bekerja juga. Oke. Keren banget. Keren sih. Berarti ini kreditnya harus yang sudah punya penghasilan sendiri. Iya, nanti kan gimana dia mau bayar? Oh iya, Punya penghasilan sendiri. Iya, betul banget. Dan oh ya, kayaknya mungkin mau kredit juga bisa. Boleh? mungkin karena dia belum bayar karena kita pernah satu ini. Oh iya, dia bener juga. Dan oh ya, tadi kan ini kan bahasan soal pekerjaan nih. Untuk di sisi sebagai penari sendiri, kan Kak Pika kan juga sebagai pelatih nih, pelatih mungkin untuk sekarang Mbak Pika masih nggak sih kalaunya ada orang yang mau minta latih atau gimana gitu, masih terima job atau enggak? Masih sih, tergantung juga kadang. Misalnya kan kayak dulu kan aku ngelatihnya tuh di 2 sekolah. Dulu aku kan dulu alumni SMA 3 kan. Nah, jadi aku pernah ngelatih di SMA 3 juga gitu. Terus aku ngelatih juga di salah satu sekolah swasta itu Hasanuka Boarding School. Nah, jadi kalau sekarang kan karena aku mungkin fokus kerja sama kuliah, jadi kalau ngelatih itu tergantung. Misalnya kalau ada yang privat sih kebanyakan, kayak privat gitu. Kalau misalnya aku bisa bagi waktu, aku terima. Pokoknya kita harus cari aman sih buat kesehatan badan kita juga. Oke. Nah, jadi nih buat teman-teman di rumah yang pengen berprestasi seperti Kak Pika, tentunya kita juga harus dilatih orang-orang yang sudah menjajak atau yang sudah berpengalaman hingga tingkat internasional seperti Kak Pika. Mungkin bisa langsung hubungi Kak Pika ya kan kalau mau minta latih. Bisa dia kakaknya. Iya betul banget. Dan tadi ada satu pertanyaan yang Yaya tanyain, tiba-tiba iklan, mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran apa sih jawabannya. Jadi tadi kan Yaya sempat tanya bahwa banyak banget nih orang-orang di luar sana yang ngerasa bahwa dirinya itu nggak yakin, dirinya itu takut gitu loh, takut sebelum mencoba, bahkan seujon sebelum mencoba bahwa kalau kuliah sambil kayak meniti karir ganda, sambil kerja, sambil menjadi seorang penari itu akan memperlambat kuliahnya atau mungkin akan bahkan membuat kuliahnya berhenti. Mungkin Kak Pika ada masukan atau pendapat nggak sih, atau apa gitu untuk mematahkan perkataan orang-orang yang menganggap bahwa itu bisa membuat seseorang gagal kuliahnya gitu? Enggak sih, sebenarnya itu semua itu dari diri kita sendiri. Memang banyak kayak orang lihat kayak sambil kuliah, sambil kerja, sambil ini, sambil itu bisa memperlambat kuliah.
Sebagian memang lambat kuliahnya karena dia memilih untuk lebih memfokuskan ke pekerjaannya gitu kan. Nah, sebagian juga dia lebih fokus ke kuliahnya daripada pekerjaannya. Itu tergantung lagi ya, karena kan kayak aku bilang tadi, semua orang itu punya porsi yang beda-beda kan. Cuman kalau untuk mematahkannya, yang penting yakin dulu sama diri sendiri. Apa yang kamu mulai itu harus kamu akhiri juga. Kalau kamu memulai untuk masuk ke dunia perkuliahan, berarti kamu juga harus berani kan untuk mengakhiri kuliah itu. Kalau bisa mengakhirinya tuh dengan bagus, dengan wisuda kan, amin. Untuk semua teman-teman yang sekarang lagi kerja sambil kuliah, kadang kan itu karena ada yang iseng nih, mau ngisi waktu luang. Tapi karena ada juga karena tuntutan ekonomi, kayak mau bantu keluarganya kan kayak gitu. Itu semangat aja untuk semuanya gitu. Pokoknya yakin sama diri sendiri, kalian harus punya planning sebenarnya. Planning, punya rencana apa yang mau kalian capai. Nggak akan, istilahnya kita buat rencana pun kadang bisa gagal kan, apalagi kita nggak punya rencana. Nah, itu kan pasti nanti ujung-ujungnya kemana nih. Yang penting kita yakin sama diri sendiri, terus kita punya planning buat kita ke depannya bagaimana, kayak gitu. Oke, nah itu jadi teman-teman bisa dengar ya bahwa enggak ada yang namanya kerja sambil kuliah sambil berprestasi itu menghambat perkuliahan. Bahkan ini bisa membantu kita setelah lulus kuliah itu lebih mudah untuk memiliki jembatan atau jenjang karirnya gitu. Tapi untuk waktu sendiri ya seperti kata Kapika tadi ya, harus bisa ngatur, harus bisa bertanggung jawab gitu ya kan. Dan mungkin untuk Kanoni nih, ada pertanyaan gak sih? Ini kan kakak penari nih, otomatis kalau penari itu tidak jauh-jauh dari namanya budaya, tidak jauh-jauh dengan adat. Nah, kakak punya nggak sih atau pendapat atau motivasi anak zaman sekarang ini kan kurang ya kak tentang tarian daerah, mereka lebih cenderung ke modern kayak K-pop dance. Jujur aku juga dulu itu K-pop dancer juga, tapi aku memutuskan untuk fokus di tarian tradisional. Nah, ada nggak sih kak motivasi buat teman-teman nih biar tetap mempertahankan budayanya, tetap melestarikan budayanya kak? Boleh. Kalau untuk melestarikan budaya ya, kalau zaman sekarang sih memang aku lihat itu banyak banget orang yang suka K-pop gitu. Nah, itu dari kita juga nih, kayak Kanoni sama Kapika ini kan suka nari. Jadi dari kita ini yang suka yang ingin melestarikan budaya dan budaya Kalimantan Tengah, kita yang harus bantu teman-teman. Misalnya nih teman-teman K-pop nih, mereka suka banget dance modern dance. Biasanya aku sering gini, gimana kalau kita masukin tari daerahnya, pasti keren. Nah, aku tuh selalu kayak gitu, gimana kalau kita masukin ininya gitu. Kami pernah waktu itu kan wakilin Sanggar nih, Sanggar itu ada event lomba. Jadi dia tuh K-pop dance. Cuman karena aku ini pengen kayak ada Kalimantan Tengah gitu. Jadi di awal itu di intro itu kami masukin tari daerah. Nah, jadi di mix gitu. Nanti lama-kelamaan mereka pasti kayak, keren juga ya. Nah, kayak gitu. Oh gitu. Harus dari kita juga, kita harus bantu teman-teman sebagai generasi muda, kita harus bantu teman-teman juga untuk mencintai budaya kita gitu kan. Kalau misalnya tanggapan kakak dengan orang-orang yang menganggap bahwa tari tradisional itu kuno, gimana itu? Ketinggalan zaman, itu gimana kak? Kamu salah. Tari tradisional itu keren banget sih. Menurut aku keren banget karena buktinya sekarang banyak banget sanggar-sanggar yang udah mulai kayak meniti apa ya mbak ya, kayak mulai dilirik dunia mungkin. Ya, bukan dilirik dunia sih, kayak mulai dia baru bikin nih. Nah, baru bikin, mereka udah mulai berani untuk explore, kayak misalnya mereka ikut job tari nikahan kayak gitu. Nah, itu kan udah mulai banyak nih di Palangkaraya. Walaupun banyak nggak kelihatan, tapi itu kan kebanyakan aku lihat dari anak-anak SMA. Nah, itu udah keren banget sih kalau menurut mereka yang menganggap tari tradisional itu nggak keren. Tari tradisional itu keren banget karena nggak semua orang bisa tari tradisional. Tidak kalah dengan tarian modern. Iya, betul banget. Apalagi kalau di mix itu malah bagus banget ya. Tapi untuk dasarnya sendiri dan tekniknya sendiri, lebih susah mana sih antara tari modern dan juga tari tradisional? Kalau menurut Kapika sendiri nih? Gimana ya? Soalnya gini, bentuknya beda. Dulu aku itu SMP itu dance sebenarnya, bukan tari daerah. Nah, aku basicnya tuh dulu dance.
dance, aku susah banget ngikutin tari daerah. Tari daerah itu dia lebih ke lembut. Nah, Iya. kalau tangan tuh kan, kalau dance tuh kan lebih kayak sek gitu kan. Kalau tari daerah tuh kan dia harus lembut, harus gimana Harus gitu. lentik. Iya benar. Pas aku udah keseringan tari daerah, aku nggak bisa lagi dance sekarang Mbak Yaya. Oh, karena memang dua hal yang berbeda ya antara dance Berbeda. dan tari daerah. Sebenarnya kalau orang bisa dance tuh mungkin dia nari daerah juga bagus, tapi dia kelihatan oh dia ini ternyata dancer kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Iya Nggak bisa. benar sih. Kalau nari tradisional kan harus lentik gemulai, Iya, sedangkan mulai gitu. kalau dancer itu harus kayak powernya tuh harus ada. Mereka tuh Iya. kalau dancer tuh lebih ke power sih. Iya, lebih ke power. Habis itu tariannya itu harus sesuai biasanya. Iya benar banget. Oke. Semua sama-sama sulit, sih, tapi bagus dua-duanya. Tapi sejauh ini pernah gak sih Kapika ini misalnya kayak cedera kesleo atau apa gitu selama menari selain dari luka yang Bukan tarian dadas. ya tarian dadas itu ya. Semoga aku ngomong ini nggak kayak pick me girl ya. Kalau aku tuh ya, karena aku tipenya tuh orang yang kurang bisa diam, agak kecicilan sedikit. Gitu. Iya. Hiperaktif gitu. Iya. Aku tuh paling sering jatuh di atas panggung. Nah, Oh, jadi sering jatuh ya? Soalnya aku ya agak lincah sedikit. Oh. Harus bisik-bisik biar nggak dengar, agak lincah sedikit. Ya biar nggak dicap pick me girl ya. Iya, biar Karena nggak sekarang dicap banyak banget nih yang memang karakternya kayak gitu tapi dicapnya pick me girl. Bener. gitu. Orang yang berprestasi aja kan kadang sering dicapin migger. Iya. Iya, betul banget. Jadi gimana nih kelanjutannya dari yang cedera-cedera itu? Cedera pernah waktu itu aku ikut temanku buat pergelaran. Kakiku itu masuk ke lubang panggung. Jadi kan kakinya di atas satu gini, dan di bawahnya itu masuk lubang. Jadi gimana itu? Itu kan kesleo nih. Terus ada juga sampai aku nggak bisa jalan setengah bulan. Aku setengah Ada bulan ya? Ada. Soalnya itu kena belakang waktu itu, kena aku nggak tahu juga sih. Waktu itu kan itu ada pohon beringin tuh. Itu kan bisa diatasi kan di Iya. kampus PR itu ada pohon beringin. Aku takut juga kan karena ngomongan apa kan. Iya. Itu aku beneran sampai mau tampil aku nggak bisa jalan. Aku ngesot. Seriusan? Iya bener ngesot waktu itu. Itu tahun 2020 sebelum Covid. Itu aku ngesot di rumah sampai diurut. Aku takut lumpuh waktu itu Mbak Yaya. Itu beneran tuh. Tapi kalau orang lihatnya pasti ih jatuhnya dibikin-bikin kayak gitu. Iya. Padahal enggak, memang jatuhnya tuh kayak sepele. Cuman Tapi kayak kena bagian yang itu iya yang kan, penting ya. iya takut mudahan dia kan nggak kena tulang ekor. Sampai sekarang tuh aku sering ini sakit kalau latihan nari tuh sering sakit kayak gitu. Cuman aku hobi jadi biar sakit gas terus. Oke, jadi nggak ada kata jerak ya walaupun udah pernah kesleo, Nggak menyerah ya. Iya, nggak pernah menyerah. Namanya juga kan kalau seseorang udah mencintai yang namanya seni, apalagi itu di dunia tari maupun dia kata orang tuh sampai luka-luka juga dia nggak akan pernah bosan Iya, benar. gitu kan. Karena suka banget memang. Tapi pernah nggak sih sampai kayak ditegur sama keluarga karena lupa sama dunia lain karena terlalu fokus pada tari? Pindah alam nih lupa dunia lain. Karena Iya. keseringan sibuk kan jadi Iya. jarang di rumah. Iya, jarang di rumah dan gimana gitu. Kami itu pulang subuh loh biasanya. Oh, Pulang subuh. Pulang subuh. Iya pulang subuh kayak biasanya. Tapi karena aku tuh malah jarang tidur di rumah. Memang sering tegur sih. Kalau orang sebenarnya gini ya, aku nggak tahu juga kalau dia cinta seni itu dia cari inspirasi tuh malam-malam mungkin kayaknya teman-teman. Ini sekarang lebih jalan. Kayaknya bukan cuma seni deh. Iya, Kayaknya semuanya. semua Iya, pekerjaan itu akan benar. mendapatkan inspirasi ketika di malam hari deh. Iya benar malam hari. Begitu. Jadi kan kalau aku pernah ikut proses biasanya kami malam. Kami proses tuh selalu malam, jarang siang sih. Nggak tahu juga kenapa. Kalau malam tuh lebih enak jadi malam. Dulu pernah sampai jam 1 sampai jam 2. Jadi dulu aku itu waktu semester awal kan dari SMA sampai semester awal tuh aku tuh paling menggadang. Kuat begadang ya dulu ya. Kuat banget begadang, kuat Oke. sih. Mudah tapi sering sakit. Nah, itu teman-teman ya jaga kesehatan, jangan sering begadang apalagi musim-musim seperti ini. Betul. Oke, dan sepanjang perjalanan menjadi seorang penari nih, ada nggak sih hal-hal yang kayak wah ini tuh gak enak banget atau kayak ini tuh berat banget gitu loh, tapi nggak bisa berhenti gitu? Ada nggak sih misalnya kayak di situasi tersulit tapi harus nari, misalnya kayak di tuntutan pekerjaan misalnya tekanan dari bos Iya. ada gitu, terus tekanan dari dosen, terus juga tekanan mau tampil gitu, pernah nggak sih?
pernah kalau tekanan tuh aku bingung juga sebenarnya, soalnya aku kalau nari tuh selalu enjoy. Oke. Ya, walaupun banyak tekanan, pernah juga sih waktu itu aku lagi kelahi sama temen. Itu temen dekat banget sih, memang temen dekat banget, cewek. Kami itu harus tampil di satu panggung yang sama, tapi kami berseteru. Tapi kan aku itu mbak tipenya kayak Big Megidol gini. Aku itu tipenya walaupun ada masalah, aku bakal tetap nyapa dia walaupun dia nggak nyapa balik. Gitu. Itu pernah sampai berbulan-bulan. Itu rasanya gimana kak? Kita harus nyapa orang yang Bayangkan aja kan harinya berpasangan kan Iya. kayak gitu. Gitu. Tetap kelanjutin karena itu kan tuntutan. Kayak kita tuntutan kerja, kita tetap harus profesional. Iya, pernah juga sih di posisi Berat itu. banget sih. Berat Iya. banget, memang betul. Aku juga pernah di posisi kayak gitu yang sebenarnya aku tuh lagi berantem sama dia, tapi karena memang profesional kerja, ya sebenarnya kita tuh males ngomong, tapi kita harus memang memulai duluan gitu. Wajib senyum-senyum. Wajib kayak, senyum. How are fake you smile nih? ya, baik banget Gitu. Oke. Nah, terus nih sejauh ini ya, ada apa namanya? Ada pernah gak sih kayak bersatu tim? Ini kan tadi kan kelahinya kan cuma sama satu orang. Tapi pernah gak sih satu tim itu kayak berseteru dan hampir gak jadi tampil? Kalau tuh sebenarnya ini sih sering aja sebenarnya. Oke, mungkin sebelum kita jawab, kita bakalan iklan dulu. Check it out. Hai, masih di TikTok dan gak terasa banget ternyata kita bertiga udah temenin kamu di rumah selama 1 jam lebih ya. sudah di penghujung nih, Iya, teman-teman. sudah di penghujung acara. Mungkin untuk untuk menutup acara kita kali ini dari berbagai macam dan udah banyak banget yang kita bahas, mulai dari gimana sih memanajemen waktu sambil kuliah, sambil kerja, sambil berprestasi, terus gimana caranya bisa fokus, gimana caranya biar kita tetap semangat, gimana caranya ngimbangin antara kerja, kuliah dan itu dan sebagainya, udah banyak banget dijelasin sama Kak Pika. Mungkin Kak Pika bisa kasih beberapa motivasi ataupun itu wejangan ataupun apalah hal yang membangun pokoknya untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah, terkhususnya di Kota Palangkaraya ini, ada nggak? Boleh. Jadi Pika Teguh nih. Gak sih ya? Jadi Pika Teguh nih. 2023 ya. Mungkin audiens di rumah bisa direkam layar terus dijajain ya. Pika Teguh. Iya. Kalau untuk motivasi sebenarnya yang penting yakin sama diri sendiri dan mulailah rencana dari sekarang. Oke. Buat teman-teman yang gak punya rencana, aku saranin bikin rencana dari sekarang. Itu sih, karena rencana itu belum tentu bisa terkabul, tapi kalau kita punya rencana, kita udah punya tujuan kita mau jadi apa. Oke. Ada lagi Mbak Pika? Jangan patah semangat sih, apalagi ini kan sekarang banyak banget anak-anak yang kerja sambil kuliah ya. Di status Saingannya berat sekarang. ya berat banget. Jadi mahasiswa aja udah harus kerja kan gitu. Yang penting yakin sama diri sendiri, jangan membandingkan diri sama orang lain karena kita itu punya cerita beda-beda, punya cerita masing-masing yang Punya penting keunikan sendiri ya kak. betul banget. Oke. Nah, jadi ini dia beberapa kata-kata motivasi dari Pika Teguh. Pika Teguh. Dan pemirsa di rumah jangan lupa dicatat ya. Betul banget kan karena nih kan. Iya. Jangan lupa dicatat. Kalau bisa direkam suara. Jadi Siapa- JJ gitu. Iya, jadi. Siapa tahu pemirsa yang di rumah yang awalnya pengen kuliah tapi nggak ada dana, setelah dengar cerita Kak Pika ini, Kak Pika kan biayain kuliah sendiri kan, Iya. pakai uang sendiri kan, Iya, benar. hasil dari nari dan bekerja. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa termotivasi bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan gak cuman hanya milik orang-orang yang berduit, tapi pendidikan juga adalah milik orang-orang yang gigih dan niat untuk menggapainya. Salah satunya adalah seperti Kak Pika ini. Dan Dan kak, aku kesentil dikit nih. Kan tadi katakan harus yakin sama diri kalau kita mau kuliah sambil bekerja. Nah kebanyakan nih yang aku dengar anak-anak SMA ini sekarang pada takut kak kuliah sambil kerja karena dari mungkin kakak-kakak kuliahnya tuh bilang kalau mau kuliah aja, kalau kerja aja, takutnya ngeganggu nih kak. Jadi nih karena ada Kak Pika di sini, jadi kan kita bisa termotivasi nih bisa kuliah sambil kerja, bahkan sambil mencari prestasi nih. iya betul banget. Mungkin Kak Pika ada tanggapan gak sih dari pernyataan Kanuni itu?
Yang penting berani memulai. Oke. Berani mulai, berani mengakhiri, berani bertanggung jawab sama apa yang diambil keputusannya. Oke, nah jadi banyak banget pesan-pesan moral, pesan positif dan juga hal-hal membangun yang bisa kita lihat dari Kapika ini. Dan terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah stay terus dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk terus saksikan TikTok hari apa aja? Hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Setiap jam 8 waktu Indonesia Barat sampai jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan kami bertiga pamit undur diri. Undur nih. Bye-bye.